Halo, selamat pagi anak-anak ibu yang terkasih. Selamat bertemu kembali dengan ibu pada pembelajaran kita hari ini, pembelajaran jarak jauh. Marilah anak-anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, ibu akan hantarkan kalian untuk berdoa agar Tuhan selalu menyertai setiap aktivitas kita. Ambil sikap doa yang baik. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, oke, anak-anak ibu. Hari ini kita masuk ke dalam tema 6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang ketiga, masyarakat sejahtera, negara kuat. Untuk pembelajaran yang kedua, keempat, dan keenam untuk SPDP. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat memahami reklame. Ya, kalian sudah mengenal macam-macam reklame. Ada banyak macam reklame. Apa yang dimaksud reklame? Ya, reklame merupakan suatu karya seni yang bertujuan untuk menginformasikan, mengajak, menganjurkan, atau menawarkan produk, baik itu berupa barang atau jasa, kepada konsumen. Nah, reklame ini dibuat semenarik mungkin agar orang yang melihat ingin mengetahui informasi yang disampaikan, tertarik dengan ajakan yang disampaikan, sehingga ingin memiliki, menggunakan, atau membeli barang yang ditawarkan. Reklame itu berasal dari bahasa Spanyol yang terdiri dari kata re yang artinya kembali atau berulang-ulang dan klomos yang artinya berseru. Jadi, reklame adalah seruan yang berulang-ulang atau kembali diserukan. Ada banyak jenis reklame. Nah, berdasarkan tujuannya, reklame dibedakan menjadi 1. Reklame komersil. Apa yang dimaksud reklame komersil? Oke, reklame komersil adalah reklame
reklame yang bertujuan untuk mempromosikan barang atau jasa kepada masyarakat sehingga mendapatkan keuntungan. Kemudian yang kedua, reklame non-komersial. Yang dimaksud reklame non-komersial ini adalah reklame yang bertujuan untuk memberikan penjelasan, pemberitahuan, penerangan, himbauan, atau ajakan kepada masyarakat agar melakukan isi pesan tersebut. Ya, reklame non-komersial ini banyak dilakukan oleh instansi. Misalnya, himbauan untuk tertib berlalu lintas, himbauan membayar pajak, atau donor darah. Ya, kemudian reklame berdasarkan sifatnya, reklame dibedakan menjadi 1. Reklame peringatan. Apa yang dimaksud dengan reklame peringatan itu? Ya, perhatikan. Reklame peringatan adalah jenis reklame yang digunakan untuk mengingatkan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan kewajiban lembaga pemerintah. Yang kedua, reklame permintaan. Yang dimaksud dengan reklame permintaan adalah jenis reklame yang bernada meminta atau mengajak warga masyarakat agar menerima ajakan. Reklame ini biasanya datang dari pihak pemerintah, swadaya masyarakat, maupun swasta. Kemudian yang ketiga, reklame penerangan. Yang dimaksud reklame penerangan adalah reklame yang jenisnya yang informatif, menyampaikan informasi kepada masyarakat. Biasanya sering digunakan oleh pemerintah untuk menyampaikan program-programnya. Ya. Berikutnya, berdasarkan jenisnya atau medianya, reklame dibedakan menjadi 1. Reklame audio. Reklame ini hanya bisa didengar dan umumnya berupa iklan di radio. Yang kedua, reklame visual. Reklame visual ini bisa dilihat secara visual dan biasanya berada di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, reklame audiovisual. Reklame audiovisual adalah reklame yang menggunakan perpaduan antara audio dengan gambar atau visual secara bersamaan. Nah, berikutnya, reklame media visual itu dibedakan berdasarkan jenis pemasangannya, yaitu yang pertama, reklame dalam ruangan. Nah, reklame dalam ruangan ini adalah
reklame yang biasanya ditempatkan di dalam gedung yang strategis dan dapat dilihat orang secara jelas. Yang kedua, reklame luar ruangan. Reklame luar ruangan adalah reklame yang biasanya ditempatkan di luar gedung, di tempat yang sering dilalui orang. Misalnya, pada sisi persimpangan jalan raya yang rapat atau padat ya. Nah, adapun unsur reklame media visual itu adalah gambar dan tulisan. Oke. Nah, kemudian adapun contoh reklame media visual itu apa saja? Contohnya banyak. Ada baliho, ada billboard, ada spanduk, ada poster, ada brosur, dan ada katalog. Semua contoh reklame ini sudah kita pelajari di semester 1. Nah, anak-anak ibu yang terkasih, demikianlah pembelajaran jarak jauh kita pada hari ini. Ibu berharap semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi masa depan kalian dan dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan kalian. Kalian tetap semangat untuk belajar, selalu mematuhi nasihat orang tua kalian di rumah, selalu mengerjakan tugas kalian dengan tepat waktu, dan jangan lupa selalu menjaga protokol kesehatan agar kesehatan kalian selalu terjaga dengan baik, dan Tuhan selalu memberkati kita. Oke, anak-anak ibu, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersatu dalam doa. Ibu hantarkan dengan doa Salam Maria. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita. Ibu mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.